Yuk, kita bongkar sebuah paradoks bisnis yang sering banget terjadi. Diangkat dari novel Velocity. Ini adalah cerita tentang gimana upaya perbaikan yang luar biasa besar, malah bisa berakhir tanpa hasil apa-apa. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Pernah nggak Anda ngerasain hal ini? Anda meluncurkan program perbaikan, semua orang sibuk, semua departemen kelihatan makin efisien, tapi anehnya, profit perusahaan nggak naik-naik atau malah turun. Inilah inti masalah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, cerita kita berpusat pada seorang tokoh bernama Emi Siolara. Dia ini baru aja ditunjuk jadi presiden interim di sebuah perusahaan bernama Haiti Composites. Perusahaannya sih sebenarnya bagus, tapi lagi di bawah tekanan berat banget buat ningkatin performa. Tekanannya nih bukan main-main loh. Perusahaan induk mereka yang baru, Winner Inc., pokoknya mau lihat hasil yang signifikan dan harus cepat. Jadi buat Emi, ini bukan lagi soal perbaikan biasa. Ini soal pertaruhan hidup mati perusahaan dan juga karirnya. Lalu, muncullah solusi yang kelihatannya seperti jawaban dari semua doa. Lewat seorang VP operasional baru yang penuh semangat, Wayne Reese, perusahaan ini mengadopsi Lean Six Sigma atau LSS. Ini adalah sebuah metodologi yang menjanjikan efisiensi tingkat dewa dengan cara memburu dan menghilangkan semua pemborosan. Nah, inti dari Lean itu ada di satu kata, mudah. Ini kata dari bahasa Jepang yang artinya pemborosan. Jadi apapun yang makan sumber daya tapi nggak ngasih nilai tambah buat pelanggan, misalnya nungguin barang, produk cacat, atau inventaris yang numpuk, itu semua dianggap mudah dan harus dibasmi. Dan tim di HIT ini benar-benar totalitas banget. Si Wayne Reese ini saking semangatnya sampai kepergok lagi ngubek-ngudek tempat sampah perusahaan. Buat apa? Ya buat lihat sendiri dengan mata kepala sendiri pemborosan apa aja sih yang sebenarnya dibuang sama pabrik. Ini nunjukin betapa seriusnya mereka. Mereka juga pakai alat LSS keren lainnya, namanya Pokayoke atau anti-salah. Idenya simple tapi jenius. Prosesnya didesain supaya orang nggak mungkin bikin salah. Contohnya, kayak colokan USB yang cuma bisa masuk satu arah, gitu deh. Wah, suasananya langsung sibuk luar biasa. Tim-tim dilatih, dapat sertifikat Green Belt, Black Belt. Puluhan proyek perbaikan kecil-kecilan jalan serentak di seluruh pabrik. Pokoknya energinya positif banget. Semua orang semangat memburu pemborosan. Tapi, disinilah ceritanya jadi berbalik arah. Setelah berbulan-bulan kerja keras, semua pelatihan itu, semua proyek itu, laporan keuangan yang keluar justru bikin semua orang kaget. Bukannya membaik, kondisi perusahaan malah makin parah. Angka ini, nusuk banget. Setelah setahun penuh digempur program Lean Six Sigma, pertumbuhan laba mereka adalah 0%. Semua waktu, tenaga, dan uang yang diinvestasikan sama sekali nggak ada hasilnya di laporan keuangan. Dan ini bukan cuma soal angka ya. Semangat tim yang tadinya membara mulai padam. Rasa frustrasi mulai menyebar kemana-mana. Mereka ngerasa kerja lebih keras dari sebelumnya, tapi kok ya kayak lari di tempat. Dampak negatifnya terasa di mana-mana. Inventaris malah numpuk, karena tiap departemen pengen efisien dengan produksi banyak sekaligus, nggak peduli departemen berikutnya butuh atau enggak. Akibatnya, pengiriman ke pelanggan jadi telat, pelanggan mulai ngomel, dan pastinya bos-bos besar di Winner Inc. mulai hilang kesabaran. Sampai akhirnya, klik, momen pencerahan itu datang. Mereka sadar, mereka selama ini salah lihat masalah. Masalahnya itu bukan tersebar di ratusan titik. Masalahnya itu terpusat, cuma di satu titik kritis. Dan titik kritis itu punya nama panggilan, Godzilla. Ini adalah mesin autoklaf raksasa yang ternyata jadi proses paling lambat di seluruh pabrik. Nggak peduli seberapa ngebutnya bagian lain, semuanya tetap harus antre nungguin si Godzilla ini selesai. Jadi, kecepatan Godzilla adalah kecepatan seluruh pabrik. Titik. Nah, konsep inilah yang jadi jantung dari Theory of Constraints atau TOC. Setiap sistem, mau itu pabrik atau tim kerja, pasti punya satu kendala, satu bottleneck, yang nentuin output maksimalnya. Kalau Anda perbaiki bagian lain selain si bottleneck itu, ya, itu sama aja buang-buang waktu dan tenaga. TOC ini bikin semuanya jadi super simple. Fokusnya cuma ke 3 hal. Pertama, throughput. Seberapa cepat kita menghasilkan uang dari penjualan, ini harus kita naikin. Kedua, inventory, semua uang yang nyangkut di dalam sistem, ini harus kita turunin. Dan terakhir, operating expense, uang yang kita keluarin buat jalanin semuanya, ini juga harus kita turunin. Jadi, setiap keputusan harus dilihat dari dampaknya ketiga hal ini. Disinilah letak kejeniusannya. Mereka nggak buang Lean Six Sigma,
Justru sebaliknya, mereka menggabungkan semua alat LSS yang hebat itu dengan fokus setajam laser dari Theory of Constraints. Pendekatan gabungan inilah yang mereka sebut velocity. Coba kita lihat bedanya. Kalau LSS sendirian, fokusnya itu efisiensi di masing-masing bagian, memperbaiki semuanya di mana-mana. Nah, kalau pendekatan velocity, mereka pakai TOC dulu buat cari satu titik kendala. Lalu semua kekuatan LSS dikerahkan buat melancarkan aliran di titik itu. Hasilnya, perbaikan yang terarah dan langsung nendang ke profit perusahaan. Caranya praktis banget, pakai 5 langkah pemfokusan dari TOC. 1. Identifikasi si Godzilla. 2. Eksploitasi, artinya pastikan Godzilla nggak pernah nganggur. 3. Subordinasi, nah ini yang paling susah. Semua proses lain harus ngalah dan mendukung Godzilla. 4. Kalau masih kurang, baru tingkatkan kapasitas Godzilla. Dan 5. Kalau Godzilla udah nggak jadi kendala lagi, cari kendala baru lalu ulangi lagi prosesnya. Jadi, semua proyek LSS yang tadinya nyebar kemana-mana, sekarang fokusnya kayak pisau bedah. Tujuannya bukan lagi sekedar menghilangkan pemborosan, tapi spesifik mempercepat aliran kerja yang lewat Godzilla. Kenapa? Karena setiap menit yang bisa dihemat di Godzilla, itu artinya 1 menit penghematan untuk seluruh pabrik. Ini contoh keren dari langkah subordinasi tadi. Mereka ninggalin budaya multitasking yang bikin kerjaan macet di mana-mana. Gantinya, mereka pakai mentalitas pelari estafet. Setiap orang fokus menyelesaikan satu tugas secepat mungkin, lalu langsung oper tongkat estafetnya ke orang berikutnya, supaya aliran kerja menuju Godzilla nggak pernah putus. Dan hasilnya? Gila, keren banget. Throughput alias penjualan meroket karena lebih banyak produk jadi yang bisa dikirim. Inventaris langsung anjlok karena mereka nggak lagi numpuk barang di depan Godzilla. Dan operating expense tetap terkendali. Akhirnya, mereka mencapai tujuan awal mereka. Pada akhirnya, pendekatan yang fokus ini bukan cuma menyelamatkan perusahaan, tapi juga berhasil mencatatkan kuartal terbaik sepanjang sejarah Haiti Composites. Ini bukti nyata, kalau memperbaiki hal yang benar itu jauh lebih dahsyat daripada sibuk memperbaiki segalanya. Jadi pelajaran utamanya buat kita semua adalah ini. Sibuk memperbaiki semua hal bisa jadi adalah pemborosan terbesar. Perbaikan sejati itu datang dari fokus. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Apa satu kendala yang sebenarnya menahan laju organisasi Anda? Di mana Godzilla Anda bersembunyi? Dan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasinya?